Mata ungu melambaikan tangan, ada beberapa sosok yang muncul, pupil nenek moyang belang menyusut, Raja Mayat ketiga dan keempat mematuhi perintah. Bunuh ini bersamaku. Nenek moyang belang memberi perintah, tapi mayat raja tidak tergerak, dia langsung tercengang. Raja Mayat mendengarkan, masih tidak tergerak sedikit pun. Hal ini lambat laun membuat leluhur bergaris merasa heran. Dia tidak percaya itu, dalam waktu sesingkat itu dia sebenarnya telah kehilangan kendali atas mayat raja. Teknik pemurnian boneka iblis ini masih agak kasar. Namun masih ada beberapa teknik yang bagus. Tarik rambut ungumu dari matamu. Sajak ungu berbinar di mata, sosok ini adalah Ye Tian. Alasan mengapa leluhur bergaris tidak bisa lagi mengendalikan mayat raja boneka dewa. Boneka raja mayat ini telah dikendalikan oleh Ye Tian. Leluhur bergaris meraung, kembalikan boneka dewaku. Nenek moyang belang tiba-tiba terlihat garang. Kepala tajam, 8 kelopaknya meraung ke arah langit malam. Metode yang serangan yang aneh sangat menarik. Anda juga bibit yang bagus, pergi tinggalkan saja tubuhnya. Ye Tian memberi perintah kepada Raja Mayat di sebelahnya. Raja Mayat langsung bergerak. Langsung ke nenek moyang belang, ambil tindakan. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi tubuh biasa. Nenek moyang belang ini mungkin tidak memikirkan hal itu, sampai kematiannya pada akhirnya, ia mati, di tangan boneka dewa yang mereka buat sendiri. Sekte boneka Shen dengan cepat dikalahkan, sudah banyak anggota sekte boneka yang mati, dan murid sekte boneka lari, dan faktanya, kekuatan sekte boneka Shen tidak lemah di dunia kuno keabadian dan iblis. Kali ini, bahkan jika sekte boneka Shen tidak dihancurkan, kekuatannya juga akan rusak parah, bukan hanya Xiaoyan yang menyebabkan runtuhnya sekte boneka Shen. Kali ini Xiaoyan juga dimasukkan dalam perhitungan. Sekte boneka Shen digunakan sebagai umpan, semua sedikit salah menghitung, menyebabkan Gouyan menghilang, itu menyebabkan tragedi seperti itu. Xiaoyan menatap langit yang penuh nyamuk, ketika sejumlah murid sekte boneka Shen berkurang, setelah mengetahui pencarian nyamuk setan tidak membuahkan hasil. Dia menjadi marah. Mereka juga secara bertahap mulai surut. Nyamuk setan ini tidak dibunuh sembarangan, sosok-sosok itu tertusuk paku sepanjang beberapa kaki, di depan mereka jika Anda tidak dapat melarikan diri, untuk pertama kalinya akan terkuras daging dan darahnya, tapi mereka sangat pintar, dipilih khusus untuk pergi sendiri, atau pihak yang lemah akan mengambil tindakan, meskipun nyamuk setan ini belum menemukan obat mujarab, tapi sudah menyerap darah di sekte boneka Shen. Tepat saat Xiaoyan berhenti untuk menonton Ye Tian, langsung berkata, nyamuk setan ini memakan segala jenis daging dan darah, mereka mungkin mengandung berbagai sari darah langka, tapi itu adalah produk terbaik untuk memurnikan boneka iblis. Ye Tian berkata dengan serius, lalu dia memandang Xiaoyan sambil berpikir. Tangkap sendiri, mungkinkah iblis terkuat masih perlu bergantung pada orang lain? Xiaoyan secara alami mengerti apa yang dimaksud Ye Tian. Begitu banyak nyamuk setan kecil, beberapa puluh kaki besar, 100 kaki, jika itu menimbulkan kemarahan, bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh dewa asli, dia tidak ingin memprovokasi mereka, itu saja kawanan nyamuk setan ini tidak ada gunanya. Saat pasukan boneka iblisku benar-benar siap, menghapusnya hanya dengan menjentikkan jari, kamu tidak mengerti meskipun aku memberitahumu. Iblis sudah pergi, tapi akan ada hal seperti ini lain kali, ingatlah untuk memberitahu saya lagi. Ye Tian sepertinya sangat puas. Nenek moyang belang itu tidak bisa menahan dan melawan, akhirnya dikalahkan. Saya tidak tahu apakah saya sudah mati atau belum. Bagaimanapun, dia dilemparkan ke dalam celahnya oleh Ye Tian,
beri aku semua hadiah dari orang yang baru saja kamu terima. Sebelum Ye Tian pergi, Ye Tian sedikit tidak sabar dengan lambaian tangan, retakan muncul Ye Tian masuk ke dalam celah. Setelah beberapa saat, dia mengangkat beberapa cincin lemparkan ke Xiao Yan, sangat merepotkan hilang. Setelah selesai berbicara Ye Tian juga mengabaikan Xiao Yan. Itu hanya gerakan tubuhnya sendiri. Bangun saja dan terbang ke udara, saya hanya melihat sosoknya saat dia lewat, membunuh beberapa nyamuk iblis dengan mudah segera dia menghilang. Setelah Ye Tian pergi, sosok Xiao Yan datang ke altar peti mati yang menyegel klon Zuci. Untuk sementara Xiao Yan tidak tahu apakah harus membukanya atau menyimpannya di peti mati. Setelah berpikir sebentar, Xiao Yan tidak membukanya, namun kekuatan jiwa merasuk ke dalamnya, saya bisa merasakan aura kekerasan datang darinya. Mungkin begitu dapat membuat kekuatan klon Zuci bertambah lebih cepat. Xiao Yan tidak pandai memurnikan boneka. Tapi sekarang Sekte Boneka Sen telah melakukan segalanya, yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan cara untuk memperbaikinya. Saat ini, Xiao Yan membalikkan telapak tangannya, dia mengeluarkan cincin yang diambil Ye Tian dari leluhur bergaris. Secara logika metode pemurnian boneka dewa itu, harusnya ada di antara mereka setelah Xiao Yan mencarinya. Kami menemukan beberapa slip batu giok, di antaranya adalah metode pemurnian boneka dewa, tapi ada ratusan batu giok yang diletakkan di depanku, terlihat ada banyak metode, tapi Xiao Yan tidak tahu begitu banyak metode pemurnian mana yang cocok untuk klon Zuci. Jika mencari satu per satu terlalu lambat, Xiao Yan segera membubarkan kekuatan jiwanya. Akan lebih baik jika pergi langsung ke anggota Sekte Boneka Sen, dan bertanya, atau mencari jiwa secara langsung. Xiao Yan berada di atmosfer di sekelilingnya, menemukan nafas familiar itu. Yan Yuan lah yang tidak bisa lepas dari tempat ini. Yan Yuan tanpa boneka dewa kekuatan pribadi berkurang, terlalu sulit untuk keluar dari sini. Saya hanya bisa berharap semoga saya mendapat keberuntungan yang lebih baik. Sungguh sial benar saja, dia tidak akan membiarkanku pergi, keluar. Xiao Yan langsung berteriak keras. Yan Yuan tahu dia tidak bisa melarikan diri, akan lebih baik jika dia mendatangi Xiao Yan dengan lebih tegas. Dengan senyuman tersanjung di wajahnya, dia menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Xiao Yan. Apakah Anda memiliki metode pemurnian terbaik dari Sekte Boneka Sen? Xiao Yan tidak punya omong kosong. Tanyakan langsung, tentu saja ada para junior akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan para senior, aku hanya ingin menyelamatkan nyawa junior ini. Yan Yuan menunjukkan senyuman pahit. Mata memancarkan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Xiao Yan terlalu kuat awalnya, dia mengira Xiao Yan sendirian, sebelumnya, tapi hanya setelah melihat langit malam, kita bisa mengerti Xiao Yan jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan. Mereka sama sekali bukan makhluk yang bisa diterprovokasi oleh Sekte Boneka Dewa mereka. Senior, tolong ikut aku. Setelah Yan Yuan selesai berbicara, hanya mengatakan Xiao Yan sedikit mengernyit, tapi tetap ikuti Yan Yuan menyapu menuju kedalaman sepanjang lubang hitam di rongga. Mata dalam kegelapan ini yang menarik perhatian Xiao Yan, itu adalah peti mati yang tak terhitung jumlahnya, yang terhubung seperti jaring laba-laba. Tapi kebanyakan dari mereka kosong. Pertempuran ini Sekte Boneka Sen hampir keluar dengan kekuatan penuh. Hal ini membuat Sekte Boneka Ilahi terkenal di dunia kuno makhluk abadi dan iblis hampir hancur total, karena hal ini di bawah kepemimpinan Yan Yuan, sampai pada titik terdalam, itu juga merupakan inti dari tengkorak dewa asli. Sepanjang jalan, mata Yan Yuan terus menunjukkan tanda-tanda keterkejutan.
Karena dia melihat semua peti mati tempat mayat raja berada dibuka semuanya, menghilang tanpa kecuali. Setelah sampai pada inti, ada altar berdarah di sini, memancarkan aroma perubahan kuno. Itu ditutupi dengan jimat kuno, sepertinya tidak ada yang istimewa. Altar ini disebut Tousan Kors Forge. Setiap raja mayat berasal dari sini.